Selamat datang di Narasi Tersirat, tempat di mana kisah sederhana menyimpan makna mendalam. Di sini, kami membawa Anda melewati cerita-cerita yang tidak hanya menggugah perasaan, tetapi juga membuka mata akan kehidupan yang terkadang kita abaikan. Setiap cerita memiliki twist yang tak terduga, menyentuh hati, dan mungkin bahkan mengubah cara pandang Anda terhadap dunia. Mari bersiap untuk masuk ke dalam dunia narasi, di mana setiap kisah dimulai dengan satu hal sederhana. Jadi ambillah posisi yang nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan kisah ini mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Narasi Tersirat, sebelum kita mulai kisah ini, mari bersama-sama kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah-kisah sederhana yang menyimpan makna luar biasa. Namanya Intan. Usianya baru menginjak 21 tahun. Setiap pagi, ia membuka warung kecil di tepi jalan desa dengan tangan lembut dan mata sayu. Tak ada yang aneh dari dirinya. Ia tersenyum pada pelanggan, menyapa sopan, dan selalu memberi kembalian dengan ucapan, "Terima kasih ya, semoga rezekinya lancar." Tapi senyum Intan menyimpan cerita yang tidak ingin ia ceritakan. Setiap orang di kampung itu mengenalnya sebagai gadis pendiam yang baik. Tapi mereka juga tahu, Intan jarang keluar rumah selain untuk ke warung. Ia tak pernah ikut pengajian, tak pernah hadir di perayaan desa. Ia seperti memilih hidup dalam jalur sunyi, tanpa hiruk-pikuk. Anak itu sebenarnya pintar, cuma, sejak kejadian itu, dia berubah. Bisik seorang tetangga saat membeli kopi. Sayangnya, tak semua orang mengerti bahwa diam bukan berarti lemah. Diam bisa jadi satu-satunya cara untuk bertahan. Di dalam rumahnya, tergantung satu-satunya foto yang tak pernah ia turunkan dari dinding. Sebuah potret keluarga yang kini tinggal kenangan. Ayah, ibu, dan kakaknya. Semua tersenyum di foto itu. Semuanya sudah pergi. Sejak tragedi Talunda. Mama, Papa, Kak Aldi, bisik Intan suatu malam, sambil menyentuh bingkai foto yang sudah mulai berjamur. Tragedi Talunda. Satu kata yang tak lagi sering disebut, tapi bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Tragedi itu menewaskan ratusan orang, dan keluarga Intan adalah bagian dari mereka. Intan adalah satu-satunya yang selamat. Ia tak pernah cerita bagaimana ia selamat. Tapi menurut laporan polisi, Intan saat itu sedang bersembunyi di bawah meja karena takut dimarahi ibunya. Ia tertidur di situ. Dan ketika suara ledakan mengguncang malam, meja kayu itulah yang menyelamatkan hidupnya. Saat seluruh rumah hancur lebur. Saya bangun. Semuanya sudah gelap. Bau besi terbakar. Saya manggil-manggil Mama, Papa, Kak Aldi, tapi gak ada yang jawab. Ia masih berusia 11 tahun saat itu. Sejak hari itu, Intan tidak lagi menjadi anak-anak. Ia dibesarkan oleh pamannya yang tak terlalu peduli. Ia belajar berdiri sendiri. Ia menutup luka-lukanya sendiri. Dan sekarang, setiap teh yang ia tuang, setiap makanan yang ia sajikan di warung, adalah cara ia menjaga kewarasan. Kalau aku senyum, orang gak akan tanya. Kalau aku sibuk, aku gak sempat nangis. Tapi, hari itu, seseorang datang ke warung. Dan sejak saat itu, hidup Intan kembali terguncang. Pria itu bernama Gilang. Ia baru saja pindah ke desa itu untuk urusan pekerjaan sementara, begitu katanya. Tapi dari tatapannya, ada sesuatu yang tidak biasa. Ia memperhatikan Intan tidak seperti orang lain. Tidak menghakimi, tidak memuji. Hanya memahami. Nasi uduk satu mbah, sama tempe, dan teh tawar. Iya, Mas. Mau dimakan di sini atau dibungkus? Di sini saja. Kalau gak keberatan, saya pengen lihat pemandangan pagi dari warung Mbah. Intan hanya tersenyum tipis. Tapi hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu dalam cara pria itu menyebutkan kata, warung Mbah, yang terasa akrab. Keesokan harinya, Gilang datang lagi. Lalu besoknya lagi. Dan lagi. Ia mulai mengobrol sedikit lebih banyak. Tidak memaksa. Tidak basa-basi. Mbak Intan, saya tahu ini mungkin gak pantas, tapi saya pernah dengar tentang tragedi Talunda.
Intan terdiam. Tangan yang sedang menuang teh tiba-tiba berhenti. Saya gak mau bahas itu, Mas. Maaf. Saya cuma ingin tahu, apakah Mbak benar-benar Intan, anak Pak Fadli? Intan terperanjat. Itu nama ayahnya. Nama yang tak pernah disebut orang asing. Ia menatap Gilang dengan mata berair. Mas ini siapa sebenarnya? Ternyata, Gilang juga korban. Ia selamat dari tragedi Talunda, tapi kehilangan semua keluarganya. Ia ditempatkan di panti asuhan dan baru tahu nama-nama korban sebenarnya beberapa tahun lalu. Saat ia membaca daftar nama, ada satu nama yang membuatnya berhenti membaca. Intan Fadillah selamat, luka ringan. Sejak saat itu, ia mencari. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk memahami. Kita satu-satunya anak yang masih hidup dari tragedi itu, Tan. Saya pengen tahu, apa luka kita bisa sembuh kalau kita sama-sama bicara. Malam itu, Intan tidak bisa tidur. Kata-kata Gilang bergema di pikirannya. Selama ini, ia mengubur semua rasa sakit. Ia menolak cerita dari wartawan. Ia menolak ajakan trauma healing. Ia bahkan menolak kenangan. Tapi kini, seseorang yang tahu betul apa yang ia rasakan, datang, dan menawarkan bukan solusi, tapi pemahaman. Apa saya egois kalau saya gak mau mengingat semuanya? Apa saya pengecut karena saya cuma pengen semua itu hilang? Atau, mungkin, saya cuma butuh didengar, sekali saja. Besoknya, Intan memanggil Gilang setelah warung tutup. Mas, dulu, malam itu, aku sembunyi di bawah meja. Aku takut dimarahi mama karena tumpahin minyak. Aku ketiduran. Terus, pas aku bangun, semua udah hancur. Kak Aldi, dia nutupin tubuh mama. Ayahku ketimpa lemari besi. Aku satu-satunya yang masih bisa nafas. Air mata tak bisa ditahan lagi. Tapi entah kenapa, malam itu Intan tak merasa lemah. Justru, ia merasa kuat, karena akhirnya, luka itu dibagi. Aku gak pernah cerita ke siapa-siapa. Mas, terima kasih udah cerita ke saya. Tan? Mereka duduk dalam diam, menatap senja. Untuk pertama kalinya, senja itu tidak terasa sunyi. Beberapa hari setelah Intan dan Gilang saling membuka luka, sesuatu yang tak mereka sangka terjadi. Cerita itu, rupanya terdengar oleh seseorang yang tak seharusnya tahu. Gilang, tanpa izin Intan, pernah menulis blog pribadi tentang tragedi Talunda. Ia tak menyebut nama lengkap, tapi satu kalimatnya membuat seorang jurnalis penasaran. Ada satu gadis yang selamat. Dia menyimpan semuanya sendirian. Bahkan sampai sekarang. Dari sana, cerita menyebar. Wartawan datang. Kamera muncul. Orang-orang yang dulu tak peduli, tiba-tiba peduli. Tapi tak semua peduli itu tulus. Mbak Intan, apa benar Anda selamat dari tragedi Talunda? Mbak, kami ingin dokumentasi eksklusif tentang perjuangan hidup Mbak. Benarkah keluarga Mbak semua korban? Bisa ceritakan malam itu? Intan terdiam. Dadanya sesak. Ia tidak pernah siap untuk ini. Bahkan saat cerita itu diceritakan oleh Gilang, ia masih berharap itu hanya akan berhenti di antara mereka berdua. Mas, suaranya gemetar, kenapa kamu cerita ke orang lain? Gilang hanya menunduk, wajahnya penuh sesal. Maaf, aku gak tahu ini akan sejauh ini. Di antara suara jangkrik dan semilir angin sawah, Intan mencoba menenangkan diri. Tapi dalam diamnya, ada perang besar di dalam dirinya. Aku cuma pengen hidup biasa. Mas, gak mau diangkat, gak mau dikasihani, gak mau diingat karena luka. Tapi Tan, gimana kalau kisahmu bisa jadi penyembuh buat orang lain? Gimana kalau kamu satu-satunya yang bisa bilang ke dunia, kita bisa hidup meski hancur berkeping-keping? Itu kata-kata Gilang. Dan sejak malam itu, kata-kata itu berputar terus dalam kepalanya. Ia tak tidur, ia tak makan, tapi ia berpikir. Beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya, Intan mengatakan, iya. Ia menerima undangan dari televisi lokal untuk bicara. Bukan untuk sensasi, tapi untuk menceritakan bagaimana rasanya hidup dalam trauma yang tidak sembuh-sembuh. Dan lebih dari itu,
Bagaimana caranya bertahan tanpa kehilangan jati diri? Saya bukan korban. Saya bukan pahlawan. Saya cuma manusia. Tapi saya tahu, saya gak sendirian. Dan mungkin, cerita saya bisa menemani orang lain yang juga sedang menyimpan luka dalam diam. Saat ia bicara, kamera menangkap mata-mata pemirsa yang meneteskan air mata. Termasuk sang pembawa acara. Siaran itu menjadi viral. Tapi bukan karena dramanya, melainkan karena kejujurannya. Tiba-tiba muncul tagar "Dengarkan Intan", dan ratusan orang mulai menulis. Aku juga korban, tapi aku gak pernah cerita. Hari ini, aku mau mulai bicara. Terima kasih Intan. Karena kamu, aku jadi berani ngadepin trauma sendiri. Kamu bikin aku ingat bahwa menangis itu gak bikin lemah. Intan tidak membayangkan bahwa luka yang selama ini ia sembunyikan, ternyata adalah obat untuk luka banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Pasca wawancara itu, ratusan surat datang ke warung Intan. Dari seluruh penjuru negeri, ada yang menulis dengan tinta air mata, ada yang menyelipkan kenang-kenangan, ada juga yang hanya menuliskan satu kalimat. Aku juga pernah terluka. Terima kasih sudah membuatku merasa tak sendiri. Pemerintah setempat menghubungi Intan. Ia diminta menjadi pembicara dalam acara nasional bertajuk Suara yang Terlupakan, forum untuk para penyintas bencana dan tragedi. Awalnya Intan menolak. Ia merasa belum pantas. Tapi Gilang menatap matanya dan berkata, "Kamu gak harus sempurna untuk menolong. Cukup jadi jujur, itu sudah menyelamatkan." Pidatonya malam itu menjadi sorotan nasional. Tapi bukan karena naskahnya yang sempurna. Justru karena ia bergetar saat bicara, berhenti di tengah kalimat karena sesak, dan menunduk saat menyebut nama-nama keluarganya yang sudah tiada. Saya tidak minta kalian ingat nama saya. Tapi saya harap, setelah ini, kalian ingat bahwa luka bukan hal yang memalukan. Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Bahkan Menteri Sosial berdiri dan menghampiri Intan. Kami akan dukung bila Mbak Intan ingin membangun rumah pemulihan trauma di daerah Mbak. Beberapa bulan kemudian, berdirilah sebuah rumah kecil dengan dinding bambu dan atap rumbia di bekas lokasi tragedi Talunda. Tapi di pintunya tertulis dengan huruf sederhana. Rumah pemulihan Talunda, tempat di mana luka dihormati, bukan disembunyikan. Di tempat itu, Intan menerima siapa saja. Anak-anak yang takut gelap, ibu-ibu yang kehilangan suami, remaja yang kehilangan semangat hidup. Ia tak memberikan jawaban. Ia hanya mendengarkan. Karena kadang, yang kita butuhkan, bukan solusi, tapi tempat untuk menangis tanpa takut dihakimi. Intan duduk bersama anak-anak kecil di dalam rumah pemulihan. Mereka menggambar, tertawa, ada yang memeluknya. Dan Intan, ia tak lagi hanya penjaga warung. Ia tak lagi hanya penyintas. Ia adalah penjaga cerita-cerita sunyi, pelindung jiwa-jiwa kecil yang dulu pernah tenggelam seperti dirinya. Warungnya masih ada. Tapi kini, pelanggan datang bukan cuma untuk teh dan gorengan. Mereka datang untuk mendengar, untuk curhat, bahkan untuk diam bersama Intan, yang tahu betul bahwa diam pun bisa menyembuhkan. Hari ini, aku tidak lagi takut mengingat, karena setiap luka yang kukenang, menguatkan langkahku ke depan. Itu kalimat terakhir yang ia tulis sebelum menutup bukunya malam itu. Sahabat narasi tersirat, kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik senyum seseorang, mungkin ada tragedi yang tidak kita tahu. Bahwa orang yang tampak paling tenang, bisa jadi adalah yang pernah hancur paling dalam. Dan bahwa menyembuhkan bukan soal waktu, tapi keberanian untuk menerima. Mari kita tutup kisah ini dengan bersyalawat untuk seluruh jiwa-jiwa yang pernah merasakan perih, dan memilih tetap hidup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kisah yang penuh makna ini. Setiap cerita yang kami hadirkan adalah potongan kehidupan. Mungkin bukan hanya milik tokoh yang kita ceritakan, tetapi juga milik kita semua. Seperti halnya kisah yang baru saja Anda dengar, kadang hidup membawa kita pada pilihan yang tak terduga, mengajarkan kita tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Namun perlu kami sampaikan bahwa cerita ini, seperti sebagian besar kisah di narasi tersirat, dibuat berdasarkan kisah nyata, fiktif, dan sebagian merupakan karangan dari pembuat.
Tujuannya adalah untuk memberikan hiburan serta pelajaran hidup. Kami juga ingin meminta maaf jika terdapat kesamaan cerita, tokoh, atau lokasi dengan kenyataan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya tidak disengaja. Kami akan kembali lagi dengan kisah lainnya. Jadi jangan lewatkan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa.